Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu perwiritan Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian ilmu tauhid yang mana alhamdulillah pertemuan yang kali ini tuntas kita membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah, yaitu pada kesempatan kali ini yaitu yang terakhir sifat ma'nawiyah. Tidak terasa saya hitung-hitung tadi sifat 20 tuntas dalam jangka 2 tahun rupanya. 2 tahun betul. Karena pertama memang kita jumpanya tidak tiap minggu, kadang-kadang 2 bulan sekali. Nah, makanya saya hitung-hitung 2 tahun ini baru selesai sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita nulis dulu, barangkali nanti dengan tulisan kita ada yang bisa dilihat nanti dibaca di rumah. Setelah ditulis, setelah menulis kita baru saya jelaskan. Dan pembahasan yang kesempatan kali ini tidak begitu panjang, insya Allah sebentar saja, tetapi mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang, ada penguat kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bu, ya yang biasa menulis ditulis dulu. Yang terakhir yaitu sifat ma'nawiyah. Adapun hakikat sifat ma'nawiyah, yaitu iyal halu iyal halul wajibatu lidzati madamatid dati, lanjut disambung aja. Liddati madamatid dati ya dati mu'allalati bi'illati kalau disambungkan seperti ini, iyal halul wajibatu lidzati madamatid dati mu'allalati bi'illati. Itu dia. Artinya hal yang wajib bagi zat selama ada
selama ada dat itu selama ada dat itu selama ada dat itu dikarenakan dengan suatu karena. Ini pening kalau tak dijelaskan. Apa dikarenakan karena suatu karena? Dengan suatu karena, yaitu ma'ani. Dikarenakan dengan suatu karena, yaitu ma'ani. Contohnya atau umpama, berdiri sifat kudrot pada dat. Berdiri sifat kudrot pada dat maka baru dinamakan dat itu qadirun. Ya, qadirun. Artinya yang kuasa. Sifat maknawiyah ada 7. Sifat maknawiyah ada 7. Sifat maknawiyah ada 7. 1. Qadirun. 2. Muridun. 3. Alimun. 4. Hayyun. 4 hayyun. 5. Sami'un. 6. Basirun. Basirun. 6. Basirun. Terakhir 7. Mutakallimun. Yang terakhir, yang ke-7 yaitu mutakallimun. Dan cuma segitu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, sedikit aja. Kalau pembahasan tentang kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu dah jauh-jauh hari dalam sifat ma'ani.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kepada sifat maknawiyah, kita yuk ingatkan diri kita dulu bahwa sifat yang 20 yang wajib bagi Allah taala itu dikelompokkan menjadi berapa kemarin? 4. Satu, sifat nafsiyah, jumlahnya ada 1 yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, jumlahnya ada 5. Idam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 1 sama 5 berapa? 6. Yang ketiga, kelompok sifat ma'ani, yaitu ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. 6 sama 7 13. Maka yang terakhir ini 7. Apa tadi? Qadirun, muridun, alimun, ayun, samiun, basirun, mutakalimun. Jadi pas 20, enggak lebih tidak kurang. Nah, lalu sekarang pembahasannya, apa itu sifat maknawiyah? Nah, di tulisan ini dulu tadi, iyal halul wajibatu lidzati madzamatid dzati mu'allallati biillati, yaitu hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu dikarenakan dengan suatu karena. Jadi maksudnya begini, sifat ini muncul karena ada sifat yang lain. Sifat maknawiyah ini muncul karena ada sifat yang lain. Mana sifat yang lain? Yaitu sifat ma'ani. Contoh, adanya qadirun karena ada sifat maknawi apa? Dari qudrat. Sifat muridun muncul karena ada sifat iradat. Sifat alimun muncul karena ada sifat ilmu. Sifat hayun yang hidup muncul karena ada sifat hayat. Terus sampai mutakalimun. Adanya sifat mutakalimun karena ada sifat ilmu. Ilmu itu sifat ma'ani, sifat maknawiyahnya alimun. Alimun. Lalu Ustaz, bagaimana kita cara membedakan antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah? Gini Bu, ini perlu logika, perlu pemikiran yang penuh di sini. Jangan sampai mikirin masakan di rumah nanti, apalagi mikirin jemuran. Harus konsentrasi penuh Bu. Bu, kalau sifat ma'ani itu sifatnya abstrak. Bagaimana abstrak itu? Tidak kelihatan. Abstrak itu ma'ani. Kalau maknawiyah konkret. Apa maksudnya konkret? Nyata. Contoh, seperti saya sekarang melihat nih Bu. Kira-kira pertanyaan saya, ini logika Bu. Ibu melihat gak saya bersifat melihat? Ayo, kita buka pemikiran. Ibu melihat gak ketika saya melihat ibu? Ibu melihat gak sifat saya melihat? Melihat. Enggak. Kenapa? Karena yang dilihat ibu itu bukan sifat melihatnya, tetapi mata saya. Jadi ma'ani itu sifat saya melihat. Maknawiyah itu yang dilihatnya, matanya itu. Paham Bu? Biar lebih paham lagi antara ma'ani dengan maknawiyah. Ibu Halimah, ada Ibu Halimah? Kalau ada mohon maaf ya, ini sebagai contoh aja.
Ibu Halimah punya kemampuan untuk memukul orang. Kalimatnya nih, Ibu Halimah punya kemampuan untuk memukul orang. Kemampuan kelihatan tidak, Bu? Tidak. Karena dia abstrak, tidak kelihatan. Tetapi setelah dia mukul orang, nampak nggak? Nampak dia punya kekuatan untuk memukul orang. Sama ya, pada zat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tetapi jangan sekali-kali, saya selalu menyampaikan, jangan menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama, Allah berkuasa untuk menciptakan alam semesta ini. Ayo benerin dulu lah, biar fokus. Karena ini cuma sebentar, Bu. Cuma membedakan antara ma'ani dengan ma'nawi aja. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menciptakan alam semesta ini. Maka setelah ada alam ini, nampaklah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kalimatnya, Allah kuasa untuk menciptakan alam semesta ini. Setelah kelihatan nyata alam ini, maka nampaklah Allah itu yang kuasa, maha kuasa. Ketika saya bilang Allah kuasa menciptakan alam ini, kelihatan nggak? Nampak nggak kuasa itu? Tidak. Tetapi ketika alam itu nyata ada, maka kelihatan Allah itu yang kuasa. Paham, Bu? Nah, cuma segitu yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi bedanya ma'ani dengan ma'nawiyah itu, Bu, sekali lagi, kalau ma'ani tidak kelihatan, abstrak. Sama seperti tadi, ibu tidak melihat kepada saya, sifat saya bisa melihat. Tetapi kalau ibu sudah melihat dengan sifat ma'nawiyah, nampak, kelihatan. Kenapa? Karena saya ada mata untuk melihat. Dah selesai. Cuma segitu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan, Bu, kira-kira? Cuma 15 menit. Belum ngerti? Ulangi lagi, Bu. Ini memang apa kata saya tadi, pikirannya harus ada di sini semua. Nah, tidak boleh memikirkan, aduh, suami datang nanti dari kerjaan nasi belum mateng. Nah, itu repot nanti, kacau jadinya. Kembali lagi saya dari awal.